Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Ini kita akan mengajak Anda lagi untuk melihat situasi visual ya terkini di Subuh Kebangsaan atau di Plaza IKN yang berada di kawasan Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kita saat ini melihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tengah juga berbicara. Kita simak bersama apa yang sedang disampaikan oleh Kapolri berikut ini. Kita siapkan, sudah kita rekrut dan kita siap melaksanakan pengamanan, menggeser personel yang harus disiapkan di sini sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolri. Kami laporkan juga bahwa yang kita bangun tidak hanya KIPP ini. Kita kalau Ibu Bapak dari Balikpapan itu ada Sepaku. Dulu memang sepi tapi sekarang sudah sangat padat dan merapat di jalan. Kita akan menata Sepaku dimulai dengan konsultasi publik. Jadi dibalik, bukan didesain dulu kemudian didesain publik, tapi konsultasi publik dulu dan 5 kali diskusi dengan masyarakat. Mereka sangat menunggu dan sangat setuju untuk ditata Sepaku. Jadi sekarang kami sudah dalam taraf desain perencanaan untuk menata Kecamatan Sepaku. Okay. Jadi termasuk juga renovasi sekolah, renovasi puskesmas yang ada di Sepaku. Terima kasih Bapak sekalian atas diskusi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya mungkin sudah akan tiba sesaat lagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di lokasi. Ya, kita sudah bisa melihat Presiden Joko Widodo tiba di lokasi Plaza IKN atau Sumbu Kebangsaan. Ya, bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Presiden terpilih. Ini kita saksikan bersama Presiden Joko Widodo bersama dengan Prabowo Subianto tiba merapat ke jajar menteri yang sudah menanti sejak tadi di kawasan Embung, di kawasan IKN. Karena saat lagi kan nampaknya akan ada pantauan juga di Embung IKN. Kita rasa jajaran kabinet lengkap ya pagi ini ya, Ayah, di lokasi Plaza IKN atau Sumbu Kebangsaan ini. Karena tadi malam juga sudah bersantap malam bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Tempatnya cukup bagus. Karena terlihat di backgroundnya itu cahaya yang menerangi Istana Garuda ya, atau ruang kerja juga dari Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana tadi informasi dari Zainuddin Dohan, juga hari ini Presiden dan Wapres akan juga melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk pembangunan Istana Wakil Wapres, ya. Presiden. Ya, kita bisa mendengar suara Faisal. Faisal mungkin bisa membantu kita ya untuk menceritakan apa yang saat ini sedang berlangsung di Plaza IKN atau Sumbu Kebangsaan. Faisal, bisa Anda mengabarkan atau melaporkan saat ini? Ya, baik Arif Fadil dan juga Maria Sigaf. Sebelumnya kita akan berpindah terlebih dahulu karena diminta BPMI untuk persiapan doorstop Bapak Presiden. Namun yang pasti yang dapat saya sampaikan adalah Presiden Joko Widodo sudah hadir. Tadi kita lihat datang bersama dengan Prabowo Subianto yang ternyata hadir secara spesial karena diminta untuk bersama dengan Presiden Joko Widodo. Dan tadi kita lihat selepas tiba, Presiden Joko Widodo langsung bercengkrama bersama dengan menteri-menteri yang sudah menunggu kedatangan dari beliau. Dan sesaat lagi mungkin pemirsa akan saksikan doorstop yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang nantinya juga akan meninjau lokasi ini, Embung A, yang tidak berada jauh di dekat Istana Garuda. Dan setelah itu sama-sama akan melanjutkan perjalanan ke Istana Garuda untuk melaksanakan sidang kabinet paripurna. Begitu.
Ya, nampaknya saat lagi kita akan coba dengarkan bagaimana konferensi pers yang akan digelar oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan sidang kabinet yang akan terjadi ini kali pertama di Tanah Kalimantan, di IKN, dan juga terkait dengan progres pembangunan dan juga persiapan jelang upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di IKN tahun ini. Kalau kemarin kita sempat melihat ya Faisal spill sedikit foto ataupun juga pada saat Presiden Joko Widodo ini meninjau ruang rapat paripurna perdana ya di IKN. Itu kita melihat ada kursi-kursi yang dijejerkan ya di situ. Tentu berbeda dengan sidang paripurna kabinet di Jakarta yang ada meja dan juga mikrofon juga begitu. Faisal, mungkin Anda sudah melihat ya secara langsung ke dalam. Seperti apa nanti ya ruang rapat kabinetnya yang ada di Istana Garuda ini? Ya baik, Rivi dan juga pemirsa, sebetulnya saya pribadi belum masuk ke dalam secara langsung karena kita ini para awak media saat ini mengikuti rombongan BPMI atau Badan Pers Media Istana, yang mana kita juga baru tiba kemarin malam bersama dengan Presiden Joko Widodo. Namun kami para awak media memang berbeda dengan rangkaian menteri dan juga presiden bahwa kami menginap di Balikpapan, sedangkan Pak Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah menteri ini menginap di Ibu Kota Nusantara. Khususnya untuk para menteri kebanyakan menginap di Hotel Nusantara. Namun betul sekali bahwa memang jalannya persidangan nanti akan berbeda. Namun yang dapat saya pastikan bahwa untuk sarana prasarana dan juga furniture untuk jalannya sidang kabinet ini dipastikan oleh Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri PUPR dan juga PLT ataupun pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, bahwa semuanya sudah siap dan sudah siap melaksanakan sidang kabinet paripurna pertama di Ibu Kota Nusantara, di mana semua furniturnya juga sebenarnya didatangkan langsung dari Jakarta begitu. Jadi sepertinya tidak berbeda jauh dengan furniture yang ada di Istana Negara. Dan saat ini Rivi dan juga Maria Segaf dan juga pemirsa, kita lihat Presiden Joko Widodo sudah mendekat ke arah kita, dan kita lihat nanti pernyataan yang disampaikan oleh beliau. Bisa kita lihat Presiden Joko Widodo setengah meninjau Embung A bersama dengan didampingi juga dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang juga di belakangnya seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju juga mengikuti beliau. Dan saat ini Menteri PUPR tengah menjelaskan, memberikan paparan terkait dengan Embung A ini kepada Presiden Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mari kita dengarkan Rivi dan juga Maria Segaf pemaparan yang disampaikan oleh Basuki Hadi Mulyono. 48.000 tanaman dari Cibubur dan dari Ambon. Pohon. Free of charge, semuanya. Dan dengan daerahnya mudah-mudahan. Ini tadi angsa ini susah sekali ke sini Pak, tapi nggak tahu kalau ada Pak Prabowo ini kok dia datang ini. Nah, mulai di sini. Ya. Angsa itu Pak. Mungkin Pak Presiden tadi semua sudah unek-uneknya sudah dikeluarkan semua dari Bapak Ibu Menteri Pak. Bahwasanya memang IKN ini harus dilanjutkan. Itu. Bukan? Ini relax. Ya. Ini kita sudah tabur ikan gabus dan ikan nila. Layarnya panjang dan
Apa? Katanya kemarin di pas iya buaya kecil. Buaya darat. Ini ada banyak buaya. Banyak di Itu kita bikin jembatan itu lewat. Ada fotonya. krokodil, Jembatan darat. Pulau alligator. Bukan buaya darat, Bu. Bukan. Jembatan Buaya Pulau darat Balang. hanya Jakarta. Balang itu juga banyak. Dari sungai. Di Pulau Balang. Kalau di sana kan sungai sama laut nyampur. Arah teluk. Apa namanya, Pak? Please, Pak. Ya, Bapak bicara udara bagus aja, Pak. 6 tadi, Pak. 6 ini. Betul. Dari Udara bagus. air quality index 30, 40. air quality Dari index. semua tadi kota-kota mana yang disebut sama Pak Budi tadi? Singapura. Paris, Austria. Kalau ini Singapura berapa Singapura? 3. Dia udah kotor ya. Paris. Di sini 6. Jadi udara jadi awet muda, Pak. Jadi 100 tahun. 100 tahun. Katanya minimal 125. Minimal 125. Sama ada sedikit tentang sidang kabinet. Ini enak, Pak. Mungkin Pak Menteri boleh ada di sekitar Bapak Presiden biar lengkap. Bapak Ibu Menteri berkenan ada di seputaran Bapak Presiden. Selamat pagi Pak. Mungkin pertama kalinya Pak Bapak mengajak semua menteri menuju ke Istana Kepresidenan IKN Pak. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Yang pertama, saya ingin Pak Wapres, Pak Prabowo, dan semua menteri merasakan betapa bersihnya udara di pagi hari di IKN. Dan tadi kita cek untuk air quality index-nya 6. Ada maksimal itu 50. Di ibu kota negara lain, misalnya di Singapura berapa Pak? 50. 53. Yang dekat aja. Artinya di sini memang udaranya sangat segar, fresh, dan bersih. Dan itu bagus untuk kesehatan, untuk usia. Dibandingkan dengan Jakarta juga jauh lebih baik berarti. Soal ini, Pak, persiapan nanti. Jakarta 100 berapa? Kotor, Pak. 150. Sidang kabinet paripurna perdana Pak, mungkin ada tema khusus yang mungkin akan dibahas di dalam sidang nanti Pak. Ya, yang pertama kita akan menjelaskan kembali mengenai IKN. Yang kedua, yang berkaitan dengan PMI, Purchasing Manager Index. Yang ketiga, masalah lain-lain yang memang untuk keberlanjutan ini apa, transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu aja, kira-kira. Setelah itu kegiatan hari ini mungkin Pak, ada lagi selain sidang? Ya, ada groundbreaking beberapa dari investor, termasuk juga Istana Wapres, akan di groundbreaking oleh Pak Wapres. Ya. Kemarin malam juga sempat makan malam ya Pak ya, bersama dengan Menteri. Ya. Tadi malam. Pak, mungkin terkait ada pesan untuk investor Pak dengan acara hari ini. Pesan untuk investor Pak. Pemerintah sudah memulai di kawasan inti untuk pemerintahan di sini. Ini menunjukkan kuatnya keinginan kita untuk menyelesaikan fisiknya yang berkaitan baik dengan Istana Presiden, Wakil Presiden, kemudian Kemenko, kemudian kementerian. Yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke investasi
di IKN. Karena investasi di IKN ini adalah investasi masa depan, bukan sekarang. Ya. Dan tolong juga ditanyakan ke Presiden terpilih. Kepres pemindahan ibu kotanya bagaimana Pak? Kepres pemindahan ibu kotanya. Kepres pemindahan ibu kota. Nanti kita lihat. Karena itu menyangkut bukan administrasi saja, bukan masalah kepresnya atau perpresnya, tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat. Kesiapan di lapangan harus siap. Kesiapan perpindahan ini, pindah rumah aja kan kita itu, waduh ribetnya. Ini pindah ibu kota gitu loh, jadi jangan menggampangkan. Ya. Pak Prabowo izin Pak sebagai Presiden terpilih, Bapak sendiri komitmen untuk kemudian melanjutkan pembangunan IKN seperti apa ke depan Pak? Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Ya, Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ini saya bukan orang teknik, tapi saya empiris, saya juga orang lapangan, saya juga banyak membangun. Saya kira kalau kita lihat, kita optimis ya, dan nanti akan kelihatan betapa manfaat daripada pemindahan ini, walaupun nanti tentunya banyak yang masih kita harus kerjakan. Artinya setelah dilantik Bapak juga akan berkantor di IKN ya Pak? Namanya kalau ibu kota ya Presiden ada di ibu kota. Terima kasih. Terima kasih. Mundur. Siapa? Salah satu investor saya sendiri sebagai pengusaha. Siapa Pak? Investor dalam negeri Pak ya? Dalam negeri Pak. Terima kasih. Ayo teman-teman ini di Ponanya. Kan ada kutipan. Ini mikir berapa? Wah, pegel. Di Pona. Mantap. Makasih Bu. Wah, main olahraga. Di Pona. Salah satunya di udara pagi hari pasal ini bagaimana? Termasuk juga akan menggelar sidang kabinet pertama yang akan dibahas mengenai IKN dan juga sejumlah persiapan para perpindahan para menteri di IKN. Dan kalau misalnya bisa disampaikan juga pemirsa, agenda pagi hari ini dari Presiden Joko Widodo bersama dengan Kabinet Indonesia Maju adalah akan meninjau di lokasi di tempat, yaitu adalah Embung MBM, untuk kemudian melanjutkan agenda sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat akan menggelar sidang kabinet pertama di Ibu Kota Nusantara. Kita akan langsung sapa rekan kami, Haidar Faisal yang sudah berada di sana. Haidar Faisal. Ya baik, Maria Segaf dan juga pemirsa tadi sama-sama kita saksikan bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah menuju ke Istana Garuda. Kami pun demikian, saat lagi juga kami akan langsung melaju ke Istana Garuda untuk menyimak jalannya sidang kabinet paripurna pertama di Ibu Kota Nusantara. Tadi kita lihat dan kita saksikan bersama bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa di sidang kabinet nantinya akan disampaikan juga, dibahas juga terkait dengan IKN dan juga berbagai permasalahan ataupun pembahasan ekonomi lainnya yang nanti rinciannya akan disampaikan setelah sidang kabinet berlangsung. Untuk sementara demikian, kami juga akan langsung melaju ke Istana Garuda untuk menyimak jalannya sidang kabinet. Fadil dan juga Mersegaf kembali ke studio. Baik, artinya Faisal, semoga kita juga bisa melihat nanti ya bagaimana suasana di dalam ruang rapat kabinet yang ada di Istana Garuda juga begitu ya. Usai jeda pada berikut, kami akan kembali saat lagi.